Sobat Bersoib Komik. Saya Santoso. Saya Susanto. Kami Kalibrasi Komik hari ini dengan bangga memperkenalkan seorang pemuda yang didatangkan jauh-jauh dari Nusantara. Didatangkan jauh-jauh dari IKN ya, Pak? Dari ibu kota Nusantara. Dari ibu kota Nusantara. Gimana kabarnya Mas di sana? Udah jadi? Sepertinya baik-baik saja. Tidak ada ini nggak rel kereta aja. Kenapa kita bahas rel kereta ini, Mas? Nah, Siapa sih beliau ini? jadi buat para sobat Bersoib Komik ini saya anterin dulu nih. Iya. Jadi saya kenal beliau ini Mas Kevin. Langsung aja kali ya. Iya, Kevin siapa dulu? Kevin siapa dulu? Kevin William. Kevin William. Saya kenal beliau ini adalah seorang apa ya? Reporter. Reporter kali ya, Waduh. dari sebuah situs berkedok anime. situs berita, Mas, jangan salah. Situs berita berkedok anime bernama Kaori Nusantara. Kaori Nusantara. Mas, Kita- tadi nih, Kaori apa sih, Mas? Iya. Kaori. Kepanjangannya. Dulu memang ada kepanjangannya, tapi sekarang Kaori sendiri sudah nggak ada kepanjangannya. Memang ya namanya Kaori. Aman. Oh iya, Aman. iya. Aman. Namanya emang di Jepangan aja. Jadi Kaori Nusantara. Karena webnya dulu kan komunitas anime terkeren Indonesia. Tapi Komunitas anime otaku rakyat rakyat Indonesia. Gokil. Iya. Itu Komunitas Anime otaku rakyat Indonesia. Iya. Tapi karena sekarang komunitasnya sudah tidak lagi disebut otaku dan jadi komunitas wibu, jadi ya udah Kaori aja. Emang beda, Mas? Tapi Nusantara itu dipakai kan? Masih dipakai. Kaori Nusantara. Iya. Emang otaku sama bibu beda, Mas? Mohon maaf nih, langsung dijelasin Waduh. sama Pakara nih. Mohon maaf nih, ini Iya. kita datengin khusus Pakara. Bedanya sih, Mas? Ya. Telah terbit Kabum Project Jilid 1. Di Jilid 1 ini diisi oleh 5 judul komik dari 5 orang komikus. Ada saya, Widi Susanto, dengan komik Jagabaya. Ada Arif Rusanto dengan komiknya yang berjudul Jatayuni. Ada Seta dengan karyanya Kerau. Ada Aga dengan judulnya Ngaum. Serta terakhir ada Rwanda karya Ian Waryanto. Semua kompilasi keren ini ada di dalam Kabum dengan jumlah halaman sebanyak 122 halaman plus-plus. Mau pesan? Langsung aja ya ke link Tokopedia yang ada di kolom bawah deskripsi ya. Terima kasih dan salam komik selalu. Maaf ya, mungkin ini bisa memicu perang dunia keempat. Tapi kalau otaku di Jepang sendiri kan memang itu sebutan untuk orang yang hobi akan sesuatu. Jadi kalau senang anime otaku. Kalau senang mecha, jadi mecha atau robot otaku. Tapi di Indonesia, otaku itu bergeser jadi sebutan untuk fans anime. Cuman somehow 2012-an kesini, istilah Amerika weaboo, ya itu Iya, jadi wibu, itu ya. jadi istilah yang lebih ya kekinian lah buat nyebut penggemar anime. Oh, Kalau nggak salah nih otaku punya konotasi negatif di Jepang sendiri. Memang pernah ada konotasi negatif gitu karena di media-media 2010-an itu sempat ada kasus di Akihabara yang itu ternyata dia seorang otaku. Tapi sekarang ini sudah jauh lebih positif auranya. Bahkan sekarang menjadi salah satu ya soft power yang disebarkan ke seluruh dunia. Berkompetisi dengan ya K-pop, fans anime Arti ini, harfiahnya apa otaku? ya Enggak, otaku. maksudnya kalau di letter artinya. Letter- Bodoh. saya sobat komik. Ini terbukti Mas Armando. Oh, letter luck. Iya. Secara letter luck apa itu? Nah, kalau dalam bahasa Jepangnya sendiri, otaku itu kan sebenarnya kan sebutan untuk rumah. Jadi kalau maaf ya saya salah, itu sebutan untuk ya Anda, mungkin kalau Anata, mungkin sebenarnya istilah aslinya itu seperti itu. Tapi somehow di Jepangnya sendiri
tahun 80-an itu ketika mulai muncul nih fans-fans anime tahun 80-an, ya itu jadi sebutan yang merujuk ke orang kalau senang sesuatu, gak hanya senang tapi cinta, passion akan sesuatu, oh dia menyebutnya otaku. Pada saat itu, kemudian ke sini ya semakin berkembang, meskipun di kita mungkin nggak terlalu familiar lagi dengan istilah otaku saat ini. Karena gini mas, otaku tuh kalau yang kita tonton di drama Jepang Ya. atau di anime itu orang-orang yang saking gilanya beli semua produknya. Dia suka anime nih misalnya, merchandise-nya, komiknya, Ya. semuanya dia beli dan dia tidak mau keluar dari kamar. Biasanya saking gilanya. Itu yang saya pernah punya murid gambar cewek sampai keluar dari sekolah. Gokil. Anak usia SMP sampai keluar dari sekolah, akhirnya sekolah manggil guru Homeschooling. Karena apa coba alasannya? Karena dia sangat menggemari Naruto. Dan dia beli banyak komiknya, semua dia lengkap, merchandise Naruto. Temannya itu ada teman dekatnya dan beberapa komunitasnya dia itu nggak suka Naruto dan Naruto jelek-jelekin. Dia nggak terima, sampai dia sakit hati sampai dia pengen keluar dari sekolah. Iya sih, iya. Di Jakarta loh ini kejadian bukan di Jepang, tapi di bukan Jakarta. di Jepang, Tapi di Jakarta. Mas Orang tuh, tapi kalau kasusnya dirubah sedikit, komik ganti jadi musik, saya bisa relate kok gitu sebenarnya. Kalau anak seperti itu saya bisa relate karena grup band kesukaan kita atau artis kesukaan kita dijelek-jelekin juga kita mungkin sedih juga gitu mungkin. Ya. Nah, ini sebenarnya mau nyambung masalah tadi Mas Darwanto ngomongin Kereta. Wah, saya kira bukan bahas Nusantara. jadi Mas Kevin Kalau di sebuah situs berkedok anime ada section yang bahas-bahas kereta. Ya. Gini Mas Ar, ini saya nanti sebelum ke narasumber ke saya dulu nih. Jadi saya ini kenal Mas Kevin ini kan sebagai dedengkotnya Kaori. Iya. Posting-posting di FB selalu berkaitan dengan anime, dengan komik, dengan event lokal di Jakarta, event lokal di Indonesia gitu. Tiba-tiba di suatu hari yang indah, Mas, beliau senang sekali memotret kegiatan berkegiatan bersama teman-teman dari KAI. Pertama itu. Kedua, ketika ada launching sesuatu atau kereta, ini bener nih Mas, ini nggak tahu nanti klarifikasi, kereta yang baru datang di Tanjung Priok. Oh iya. Beliau ada berfoto bersama pakai helm. Berarti dia yang unboxing juga ya? Waduh. Ini gimana beliau bisa berfoto bersama dengan teman-teman biru-biru, tapi nggak tahu ini salah ngomong ya, dari PT KAI. Maka bingung. Ada berita-beritanya Mungkin juga. pekerjaan utamanya adalah masinis kali. Langsung kita tanya, kenapa bisa tiba-tiba ada section kereta, tiba-tiba Mas Kevin foto-foto berkereta dan membahas kereta, bahkan ada section waktu itu. Ya. Jadi aku sebenarnya senang kereta lebih dulu daripada nonton anime. Nah, jadi memang dari tahun 2010-an karena waktu itu memang berkegiatan pergi sekolah itu naik kereta. Sorry, sekolah kok naik kereta gitu? Iya. Di Jepang. Saya waktu kecil sekolah nggak jauh soalnya. Ini kok naik kereta? Kita naik sepeda, dia naik kereta. Gimana? Kan tinggal di Bogor, tapi sekolah di Depok. Moda yang paling murah, yang paling cepat, kita belum bicara nyaman ya waktu itu ya. Belum bicara nyaman. Ya. Adalah kereta. Biasanya kalau orang ini sama seperti kalau kita senang anime. Biasanya kalau kita pergi dan pulang dari jam yang sama, ketemu teman-teman yang sepantaran, yang sama-sama interest, lama-lama itu jadi teman. Oh kebetulan kita akhirnya menemukan satu hobi yang sama, yaitu hobi potret kereta. Potret kereta. Iya. Spesifik sekali. Iya. Di FB, dia suka tentara-tentaraan tapi juga suka kereta. Kenal nggak? Wah banyak pak. Jadi dia suka cosplay jadi tentara gitu. Dan sangat menguasai kereta. Dia bisa bahas kereta ini, nanti mesinnya apa, dia bisa jelasin. Ya. Mungkin Mas Kevin juga setipe ini. Ya, tapi kalau saya sendiri kebetulan karena teman-teman yang lebih geek tentang kereta api itu sebenarnya banyak dari saya gitu. Nah,
Kemudian setelah senang itu, karena kereta yang kita pakai itu kan rata-rata kan dari Jepang ya, hampir semua. Baru belakangan ini ada kereta baru made in Indonesia. Sebenarnya udah ada dari dulu kereta made in Indonesia, tapi kan baru mulai viral beberapa tahun belakangan nih. Nah, kebetulan sekali teman suka kereta, teman saya yang suka kereta itu dia ternyata beli majalah kereta berbahasa Jepang. Oh. Ada benang merahnya, Jepangnya itu. Ada benang. Catat saudara-saudara para penonton Kalibrasi Komik, ternyata ada benang merahnya. Iya. Tanya aja Mas, Betul. itu sekarang yang kita pakai ini KRL yang kita naikin itu masih made in Jepang atau made in Indonesia? Ada dua-duanya, ada made in Jepang, ada made in Indonesia. Nah kalau yang made in Jepang itu pembeliannya baru grass atau second? Nah, kalau ini saya khawatir dikit terus viral, tapi ada Tidak semua kenal itu ya. Kami yang tidak senang. Mas jangan suka ngomongin kita bukan siapa-siapa karena begitu. tapi sederhananya kereta kita dulu tahun 80-an, kalau dulu bapak-bapak pernah naik kereta ekonomi yang ada di atap gitu. Saya Ya, saya. ataper ya. Iya, tapi nggak naik atap Mas. Saya naik. Iya. Iya. Tahun 99, 2001, 2002 Sampai 2013. Iya. Anda juga pernah naik? Wah, saya nggak berani. Saya terlalu takut. Pak Jonan kan sudah merubah itu kan? Iya. Wahai Pak Jonan. Pak Jonan. Mantap Pak Jonan. Ini sorry dipotong ya, ekonomi ke Jawa pakai AC Pak Jonan. Tol Brexit Pak Jonan. Waduh. Bener serius itu. Mantap serius saya. Oh ya lanjut. Oke. Jadi kereta kita itu banyak yang bikinan Jepang tahun 80 90-an. Kemudian kita impor kereta, kalau teman-teman dari kereta api itu ngomongnya bukan baru. Tapi Ya sebenarnya second. Nah, Nggak diprotes tapi ya? ya nggak tahu ya kita protes apa enggak. Kalau kereta nggak diprotes, pesawat diprotes. Sebenarnya belakangan ini diprotes juga gitu. Kita impor second, kita produksi baru juga. Kita juga beli baru dari Jepang. Jadi kereta MRT Jakarta itu juga kita beli baru Grass dari MRT ya. Jepang. Sudah naik. Iya, dari Nippon Sanrio. Iya. Kita sekarang Cina. Iya. Wush. Ya, Korea juga ada. Oh, Korea juga Iya, ada. juga ada. Pengetahuannya Beda kelas kita. Nah, sekarang pas Mas Kevin masukin itu berita kereta ke kalori, pembacanya gimana tanggapannya? Terus dari teman-teman yang berkecimpung di kalori sendiri gimana? Lu apaan sih? Atau wah kita target marketnya jadi luas nih atau gimana pada saat itu? Jadi saya agak lupa tahun persisnya kapan. Jadi teman-teman circle kereta, circle. Edan sepul. Edan sepul. Teman-teman circle kereta api ini kan nggak terlalu entusias sama anime, tapi mengikuti hal-hal bauti Jepangan. Oh. Teman-teman di Jepangan yang suka anime ini nggak terlalu entusias dengan kereta, tapi nggak tahu juga ya, kok lama-lama kok mereka tertarik gitu dengan yang namanya public transport. Mungkin karena mulai bagus, ngelihat kereta keren ya gitu, mungkin jadi senang menikmati berita-berita tentang kereta api itu. Yang protes ada aja, ya gitu. Kalau hidup nggak diprotes mah nggak hidup Pak. Ada aja yang protes, apa sih kereta, apa sih tentang lokomotif. Tapi ternyata kita menggait circle yang tadinya itu senang sama anime, ternyata dia juga senang dengan transportasi. Bahkan kita nambah gak hanya kereta waktu itu, kita juga tambah sekitar setahun kemudian kita bahas Transjakarta. Wahai kalibrasi komik, kita masuk kalibrasi Transjakarta. Kalibrasi transportasi. Makin dari sekian banyak hal ini yang paling jauh. Nah, Sebentar. Kita bahas ke anime nih. Iya. Nah, awalnya itu anime dulu atau komik dulu? Yang jelas komik. Yang jelas. oh ya, oke. Ini secara pribadi Kevin ya? Iya. Bukan komunitas Kaori ya? Ya bukan Iya. komunitas Korea.
seperti tadi Kevin, komik dulu ya. Iya. Tapi kok kenapa tidak membuat komunitas komik, tapi kok komunitas anime? Kenapa? Atau ada anime yang saat itu ketika Kaori pertama muncul ada anime yang istilahnya Hits. memberikan hits ya? Lagi hits pada saat lagi itu. Ya ini banyak orang kalau di umur generasi milenialnya itu kan kenalnya itu dari Kecap Komik ya, masa kecilnya. Terima kasih kepada ya tidak hanya Lex Media tapi juga penerbit-penerbit bajakan yang kini telah tiada. Raja Wali. Raja Wali, Graffiti. Sakura Komik. Sakura Komik, cewek-cewek. Itu rata-rata pada mungkin kalau generasi umur yang 20-an ke atas kan awalnya dari komik. Mungkin kalau generasi yang Z yang udah ya 16-17 itu kenalnya dari anime. Karena sekarang mungkin membaca komik itu agak sulit. Kalau dulu kan kita kiri internet belum banyak, ya komik dulu. Kalau sekarang kan lihat media sosial ada clipping terstrap, jadi anime. Nah, sulit. Jadi agak sulit Iya. membaca, menikmati anime. Iya. Lebih gampang membaca komik. Pada waktu itu. Pada waktu Pada waktu. Iya. Dan komik waktu itu membaca komiknya pinjem, nyewa, beli. Kalau beli kan jadi mahal juga. Iya. Seingat saya toko buku kan saya dulu berkehidupan di sekitar rel. Ini rel lagi nih. Nah, dulu sebelum Pak Junan menerbitkan kereta api, ya dulu di Pondok Cina itu banyak menjual komik-komik Buku bekas. second. Iya. Terus beli di sana. Ya beli di sana. Dulu satu piece-nya itu kalau komik baru tahun 2010 itu kan harganya 11.000 ya. Komik second tuh 2.000 sampai 3.000 tergantung kondisi, tergantung dulu bendelnya lengkap apa enggak. Tuh, pasar Minggu Pondok Cina. Ya. Pondok Cina di depan stasiun, Pak. Ya. Anak kuy banget ini. Waduh. Tahu, iya. Sampai sekarang masih ada. Kemarin kami berdua baru melihatnya. Wah, Tapi udah agak. Nah, pertanyaannya, kalau Kevin melihat sekarang dan masa itu, kira-kira kalau untuk Gen Z itu lebih mudah mana? Menikmati komik atau menikmati anime? Both Saat of them. ini ya? Both Saat of ini them. sekarang. Gitu. Karena sekarang menikmati anime bajakan maupun yang legal dengan menikmati komik yang bajakan maupun legal secara online itu sama mudahnya. Iya, gitu, tergantung dia terekspos-nya apa dulu. Tapi kalau misalkan orang itu kan menurut saya jarang orang menemukan internet itu dari mencari search engine ya. Dia pasti akan mencari sesuatu dari media sosial. Jadi mungkin dia akan terekspos dengan ya anime yang diadaptasi dari komik. Mungkin dia lihat atau ada emang clipping gitu. Malah sempat bukan mengclipping, maksudnya men-screenshot terus diupload jadi konten. Kalau ada beberapa judul komik yang orang itu udah nggak baca lagi komiknya tapi cuman spoiler ini loh capture terbaru misalnya Rent a Girlfriend capture terbaru terus rame terus viral terus mengumpat aktornya gitu. Ada berbagai macam cara ya sebenarnya sama aja sih tergantung dia dari mananya. Kevin ini kan Sama kasusnya itu yang viral yang di TikTok komik Indonesia apa itu namanya tuh. ini menarik nih Mas. Soalnya tadi kita sempat aku sebelum rekaman tadi sempat ngobrol sama si Kevin. Jadi Kaori itu memilih jalan ninja berupa teks. Ya. Karena situs kan? Karena situs. Karena situs. Tapi yang dibahas adalah anime. Ya. Yang audiovisual. Ini teks. Ya. Nah kan? Ini agak apa ya? Kenapa nggak memilih komik kalau untuk teks? Gitu? Tapi memilih audiovisual dan audio suara. Suara Ya. tapi reviewnya Iya, apa? reviewnya teks. Teks. Nah, kenapa? Ya. Ada kontradiksi kan? Iya, ini menarik. Memang kalau kita bicara konteksnya 2023-2024, kalau mau orang hanya mau tahu, ini anime apa sih, dia akan cek di web
ya mungkin klip-klip atau kanal-kanal clipper, dia akan cek, oh dalam 15 detik saya ingin tahu ini anime apa, saya ingin tahu ini recommended atau enggak. Tapi sebenarnya kalau orang itu passion, ya kita kan bicara otaku ya atau wibu yang udah passion banget. Nah, orang itu setelah dia selesai nonton, dia akan cari temennya ngomong apa sih tentang ini, temennya ngomong apa sih tentang itu. Mungkin kalau kita ngebahas anime yang saat ini atau baru selesai tayang, itu nggak terasa. Karena kan semua review atau konten atau informasi tentang anime itu disajikan langsung di feed-nya dia. Tapi kalau kita mau cari anime 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, atau yang sudah beberapa bulan lalu, nyari di media sosial itu agak sulit. Pasti dia akan cari di Google. Atau Bing atau apalah itu. Ada yang pakai Bing ya? Ya, mungkin Baidu juga ada. Baidu, iya. Gitu, makanya dan kalau dalam publishing website, artikel-artikel review yang long form itu evergreen. Dia tidak akan pernah expire. Dia akan selalu relevan, sama seperti majalah-majalah game yang dulu pernah menaungi masa kecil kita. Game tertib. Game Station. Ultima. Gitu, dia akan evergreen selama konten itu masih bisa diakses. Nah, kami itu kan juga begitu. iya, Tapi kan teks lebih cepat kali ya. Oh iya. Reservasi gitu. Reservasi. Ini Mas Ranto, saya mau nanya satu nih. Boleh. Gimana dalam pikiran Anda pada saat itu? Kok ada tetesan? Pada saat itu bikin kaori. Ceritanya bukan begitu. Berapa orang pertamanya Kaori? Dan Kaori ini sudah 16 tahun loh, Mas. Luar biasa. Oke. Agak-agak lupa ya. Gitu. Waktu itu kalau nggak salah orang-orang itu kan banyak yang berkecimpung di forum, entah forum luar, forum Indonesia. Kemudian dulu kita diskusinya, saya ingat banget dulu itu kan belum ada WhatsApp, IRC. dulu belum ada WhatsApp, Telegram, Discord, itu IRC gitu. IRC udah ada dong. IRC udah tengah-tengah lagi jaya-jayanya download anime torrent. Gitu. Nah, pada saat itu ya kebetulan karena belum banyak komunitas di Indonesia yang membahas tentang pop culture Jepang, anime, manga, ya udah kita bikin web. Gitu. Sebenarnya Kaori juga nggak terlalu jaya-jaya banget pada awalnya. Lalu ternyata wah banyak nih membernya pada Sekarang saat jaya. itu. Dulu enggak, sekarang Iya, iya. banyak nih membernya dulu dari berbagai daerah. Mungkin seperti Kaskus dulu kan forumnya jaya sekali. Betul. Tapi kan lambat laun media sosial muncul, orang ternyata lebih senang berteman di media sosial. Kita pun ya nggak bisa hanya dengan forum, ya udah kita move. Ya udah kita nulis aja, teman-teman nanti yang mau beraktivitas kita bikin grup, mau Discord, mau WhatsApp nggak ada, grup Discord atau grup Telegram, kita sharing di situ. Nah, kalau kontennya sendiri kita post ke fanpage di Facebook atau Instagram. Gitu. Jadi ini cerita dari ya 2 atau 3 generasi yang berbeda ya. Dan Anda sampai sekarang masih jalan. Iya, karena sekarang udah ada cuannya ini kan. Ya kita kalau mau dibilang profit ya mungkin tipis-tipis aja gitu. Tapi kita bisa membuat sesuatu yang 16 tahun aja menurut saya itu sebuah pencapaian yang besar. Karena ya percaya deh, tidak ada media atau komunitas yang berdiri pada tahun 2000-an yang sampai sekarang itu masih kita ya ngomongnya nggak past tense tapi masih present tense. Boleh sombong. Gitu. Dan masih regenerasi. Iya, kita jaga banget regenerasi itu. Jadi Tapi meskipun tetap di jalan India tetap guys ya. Iya. Tidak mau berekspansi ke TikTok, ke YouTube. Dan teman-teman yang baru itu mungkin kalau orang kita berpikir begini, teman-teman kalau mau cari cuan mendulang AdSense atau apa, paling mudah jadi konten kreator sendiri, nggak perlu gabung Kaori.
gitu. Karena gabung mendulang cuan, bikin konten viral, bikin aja terus trap, clipping, bikin kanal TikTok atau IG sendiri. Betul. Nah, tapi kalau di kita teman-teman yang Gen Z ini, yang kita bilang tadi, mereka orang yang passion akan apa yang mereka lakukan, gitu. Wadah mereka nggak banyak. Kita mewariskan ilmu, pengetahuan, mengajarkan mereka sehingga mereka bisa menulis dengan pada zamannya mereka, lalu mereka akan teruskan itu terus sampai ke selanjutnya. Iya, itu penting banget. Berarti ada editing, ada editor. Ada Di Kaori. Dan kita pride, boleh pride lah, orang kalau bicara Kaori di mana-mana, salah satu image yang muncul reliable, trusted. Ya. Trusted. Jadi Iya. Kaori ini sebenarnya Kaori Nusantara ya. Kita nggak boleh menggal nih. Kaori Nusantara. Bukan Nusantara toh ya. Oh iya, bukan Nusantara oh ya. Kaori IKN juga. bukan IKN juga. Jadi Kaori Nusantara ini adalah portal news. Iya. Ini gimana nih? Utamanya anime, tapi berkembang ke Iya. transportasi Iya. umum. Oh. Ini agak gerimo yang gimana nih Mas? Nggak apa-apa, sedikit lagi. Oke. Dan ada salah satu hal yang menarik, VTuber. VTuber itu kan native banget ya. VTuber. Virtual YouTuber. Itu Itu kan native banget orang mengkonsumsi itu secara visual. Kok ada bentuk teksnya? Ya ternyata drama-drama, debut. Mungkin kalau mereka mengkonsumsi si VTuber ini mau ngomong apa, melakukan apa, itu kan ya udah nonton aja kanalnya atau nonton klipnya. Tapi ketika terjadi sesuatu, dia hiatus, dia grad, fungsi archiving kita jalan di situ. Dari mana nih newsnya? Orang lagi hiatus, gue nyari info dari mana nih? Oh, gokil. Ketika teman-teman itu mencari ini VTuber, kenapa sih kena drama nih? Kenapa hilang sih? Ya kita Dibahas ya. Iya, gitu. Tapi kayaknya ada satu, gua kasih ide nih. Apa tuh? Untuk kontennya Kaori Nusantara. Ada satu kanal YouTube yang bahas tentang komik lokal. Waduh. Itu harus dibahas. Harus dibahas ya di Kaori ya kayaknya. ya. Waduh. Dinakodai oleh dua om-om. Ya, depannya Kak juga ya kalau nggak salah. Ya. Dengan Kak juga. Iya. Idenya boleh nih kayaknya. Atau idenya kita buka kanal news juga. Jangan Pak, kalian tidak akan kuat. Iya, reportase, ada event besok Iya. cuma ini ya, sekarang Iya. Minggu. Oke. Dan kita kan kanal Nusantara. Wah, kalau media sosial kita kan rata-rata kan apa yang kita kenal, apa yang kita ini. Kita mulai banyak menggait teman-teman dari luar Jawa. Ada event Samarinda, di Lampung, Makassar. Kita berusaha untuk tahun depan kita mau banyakin konten-konten dari luar Jawa. Kontributornya gimana, Mas? Wah, kontributornya itu terima kasih internet cepat. Terima kasih internet cepat. Internet cepat buat Kaori. Oke. Pertanyaan terakhir, Mas. Kalau saya, terakhir ya. Kedepannya Kaori Nusantara, kalau yang namanya Kompas TV, kanal berita, di dalamnya juga ada news tapi audiovisual. Betul. Ya kan? Detik.com fast tapi ada audiovisual. Betul. Apakah Kaori Nusantara akan ada ke situ? Belum ada saat ini. Oh, oke. Jadi jangan khawatir, tidak akan nambah satu kompetitor. Silakan Mas Ar. Kompetitor kita udah banyak kok. Ya. Lebih ke nggak jadi. Sebenarnya bukan kompetitor, loh, Mas. Bukan. Rekan seperjuangan. Rekan seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya suka salah ngomong Mas, tapi ini tahun yang baru, semangat baru, positive vibes. Waduh. Dari Mas Ar. Pertanyaannya, karena sudah 16 tahun, Ya. ini kan ada banyak dari anime ya. Iya. Anime yang dibahas saat itu mungkin udah banyak yang tamat. Nah, sampai sekarang Mas Kevin ini masih nontonin anime nggak? Kan animenya udah baru, mungkin Ya. seleranya juga udah bergeser. Kan? Salah satu tantangan kita kalau mau regenerasi, personal kita harus stay relevan dulu. Jadi mungkin kan banyak orang yang di umur-umur dulu
coming of age-nya dengan pop culture Jepang, sekarang mungkin sudah punya kehidupan yang sukses, terus ngerasa bicara tentang hobinya itu past tense, nostalgia aja. Tapi kalau saya itu masih enjoy series sekarang meskipun mungkin hanya 1 atau 2 titel. Kalau sekarang kan kita lagi nonton seri yang gue banget. Ada seri Classroom of the Elite gitu. Kebetulan juga iya. Yang gurunya gurita. Bukan, itu assassination ya. Itu assassination. Iya. Wah, ini agak-agak umur, ketahuan membuka umur nih. Perperdarahan ini luar biasa soalnya. Gitu. Jadi termasuk yang tahun kemarin sempat hype juga, Gucci The Rock juga kita juga masih ngikutin. Rock pasti dia kan. Goci tahu. Ya. Kan ini kan abis ngewawancarain Lutfi di episode kalibrasi komik Mas. Dia bikin boci buat Itasha. Itasha. Ditonton ya yang episode Lutfi. Gitu. Jadi dan masih bermain, kalau orang bilang mau gacha game atau apa, yang itu juga lagi happening sekarang ini. Jadi ya meskipun nggak bisa semanyak dulu, karena jujur ya anime ketika Kaori tahun 2015 itu kita masih sekitar 20-an episode, 20-an seri, dan satu serinya kan panjang-panjang ya. Tapi kalau sekarang semakin pendek, jumlahnya makin banyak gitu, attention-nya banyak tapi episodenya pendek-pendek. Dan karena kualitasnya juga agak sulit yang bagus, gitu. Mungkin kan kita tidak menemukan orang yang sangat happening dengan free range di setiap musimnya. Tapi ya kita mencoba untuk keep up dengan itu. Karena ya kalau kitanya sendiri nggak up to date, ya gimana Kaori tetap up to date? Betul, harus nonton. Terus pertanyaan satu lagi. Waduh, Saya memesan. Sampai Cinderella time nih kayaknya nih. Anime pertama yang kepincut kalau saya Neon Genesis Evangelion. Waduh, Kalau Mas faktor U. Saya ya, aduh, apa ya, tahun-tahun segitu. bebas. Tahunnya bebas. Kalau Cardcaptor Sakura itu saya senang gitu, tapi yang benar-benar satu yang sangat bikin saya passion itu seri-seri animenya Kyoto Animation. Jadi dulu ada Kanon, ada Air, ada Clannad. Iya, itu 2008. Clannad. Tahu pernah dengar. Ya. Oke. Iya, ya kalau teman-teman mau nonton penggemar KyoAni, tontonnya Clannad ya gitu. Sering terlupa. Ya. Kita bakal banyak insight anim nih. Kalau dari Masa? Dari saya nih untuk menyambungkan ya. Mas Kevin, Yes. kalau melihat kan sekarang ini melihatnya lebih ke anime komik Jepang gitu. Ya, Tapi kan tinggal di Indonesia. betul sekali. Kira-kira seberapa jauh sih industri perkomikan dan animasi Indonesia untuk ngejar anime dan manga? Saya berpikir bahwa detik sekarang nih ya? Saya berpikir bahwa kejar itu kita realistis, Pak. Yeah. Nah, kita jangan ikut namanya red race gitu. Karena saat ini industri anime Jepang itu sedang red race, race to the bottom. Race gitu. to the bottom. Jadi salah satu hal yang perlu dilakukan oleh seri kalau kita bilang IP ya, bahasa kerennya ya, IP dari IP lokal kita, Intellectual property. Iya, adalah melanjutkan yang sekarang sudah ada, mengangkat jadi film, mengangkat jadi seri yang bisa diakses melalui web, yang tadinya dari webtoon kemudian jadi layar lebar. Ada kan pasangan Ya, Pasutri, ya. Eknoid, Bumi Langit melakukan banyak. menurut saya itu adalah momentum, salah satu hal yang sangat-sangat bagus. Karena dulu ketika mungkin kalau kita pernah dengar, sebenarnya Kaori itu ada Nusantara di dalam Kaori Nusantara. Kita dulu sangat aktif membahas komik-komik lokal. Tahu. Jadi kalau pernah baca launching recon awal kita ada. Oh, Ya gitu. weh. Kita habis bahas ini Mas.
Ya. Jadi edisi spesial kita adalah kemarin 5 komik terlaris versi on the spot. Bukan. Si koloni. Koloni. Iya, nah koloni juga kan itu salah satu hal yang dulu Kaori itu menulis tentang komik-komiknya koloni. Gitu. Jadi kalau Nusantara Terus sendiri pada saat itu responnya Ya. gimana dibandingkan dengan pada saat menulis anime? ya nggak terlalu besar ya gitu. Berarti kita termasuk yang bodoh itu. Iya bodoh, makanya ruang ngobrol Anda pintar. Tapi apa itu kan misi publik gitu. Kalau bukan Kaori Nusantara menulis siapa lagi? Kalau Gitu. bukan kalibrasi komik siapa lagi? Sekarang banyak, dulu nggak banyak. Iya. Apalagi kan dulu ini dari perspektif wibu ya. Dulu kan zaman-zaman itu ya kan, wah komik Indonesia nggak boleh, nyebutnya harus cergam, nggak boleh mangga. itu drama zaman dulu ya. Loh, itu zaman Ya. sekarang juga terjadi. Ya sekarang kan sudah bicara bisnis adalah bisnis. Ya, yang dulu harus penting nyebutnya nergam. ya dulu kan masih kenceng. Wah, tapi kalau sekarang kan komik, mangga, cergam, tun. Orang udah nggak terlalu kayak orang mau flame war itu udah jarang banget sekarang itu gitu. Sekarang kan yang penting kan produknya Karyanya sukses, Karyanya ada, betul. laris, terjual, laris filmnya. Menurut saya itu adalah hal yang kita harus jaga gitu. Itu Oke nih aja. Mas, kayaknya sudah mulai deras nih. Kasihan. Ya selesai. Oh iya. Gitu. Dan ya tetaplah melanjutkan apa momentum yang sudah ada, dijaga banget karena kita sedang hari ini kita sedang memupuk generasi-generasi yang akan melanjutkan apa yang kita rintis pada hari ini. Jadi gimana? Lebih enak menulis apa lebih enak ngomong? Tetap menulis. Karena penulis Punya cerita. Dadah.